Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan media pembelajaran berbasis teknologi audio visual. Dosen pengempu Muhammad Andi Setiawan, MPD. Disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Bella Febrianingsih, Jusuto Abimanyu Gading, Yuli, Junaida, dan Sinta Marisa. Pembelajaran kali ini kami akan menyampaikan yaitu pembelajaran IPA kelas 3. Dengan tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernafas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan untuk ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima peka terhadap rangsang, yang keenam mampu beradaptasi, yang ketujuh makan dan minum, dan yang kedelapan ekskresi. Yang pertama yaitu bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2, dengan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, sedangkan tumbuhan mengalami pernafasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Nah, untuk di malam hari, tumbuhan ini menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Kemudian untuk ciri yang kedua yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Nah, bergerak itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama bergerak aktif, yaitu proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya berjalan, berlari. Dan yang kedua, bergerak pasif, yaitu pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya jalan di tempat dan lain-lain. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambah ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan berolahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan untuk contoh pertumbuhan makhluk hidup bisa kita lihat dari gambar seperti di bawah ini. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di situ ada manusia, hewannya diwakili oleh ayam dan tumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan hidupnya. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama, yaitu dengan cara melahirkan, contohnya seperti manusia, kucing, sapi, kuda, dan lain-lain. Dan dengan cara bertelur, seperti ayam, bebek, burung, ikan, dan lain-lain. Kemudian ciri makhluk hidup yang kelima yaitu peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda.
Nah, untuk contohnya, pupil mata manusia akan mengecil secara spontan. Biasanya kita akan menutup mata kita saat menerima rangsangan berupa sinar matahari yang terlalu terang dan menyilaukan. Nah, bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapatkan rangsangan berupa sentuhan. Nah, kalau kita sentuh daun putri malunya, maka daunnya akan menutup seperti itu. Selanjutnya ada landak dan lipan akan menggulung badannya jika kita sentuh atau mendapat sentuhan. Dia akan menggulung seperti ini. Kemudian yang keenam yaitu mampu beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Ada beberapa cara penyesuaian diri yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara penyesuaian bentuk organ tubuh, penyesuaian kerja organ tubuh, dan tingkah laku dalam menanggapi perubahan lingkungan. Dan yang ketujuh, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan kita. Nah, untuk contoh makan makhluk hidup, yang pertama yaitu ada tumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cairan matahari untuk melakukan fotosintesis. Bisa dilihat sendiri di gambarnya. Dan untuk hewan, sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Untuk yang terakhir, yaitu ada ekskresi, di mana sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa sinyal-sinyal yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Nah, seperti yang kita lihat, organ ekskresi pada manusia itu ada ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Cukup sekian materi dari kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.